Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eglo Paseki, biasa dipanggil Eko. Nomor absen 25 dari kelas 2C Akuntansi. Pada video kali ini, mari kita belajar bersama tentang materi sistem informasi akuntansi. Materi pertama, kita akan membahas kasus kecurangan dalam siklus produksi dan bagaimana evaluasi sistem pengendalian internalnya. Yang pertama itu ada kasus dari Kimia Farma. Jadi direktur produksi ini melakukan pelambungan nilai persediaan dengan dua daftar harga berbeda untuk menarik investor. Nah, hal ini tuh menyebabkan laporan keuangan perusahaan tersebut tidak sesuai, terus merugikan stakeholder dan membawa sanksi hukum serta denda bagi pihak-pihak yang terkait. Nah, kasus kedua datang dari PT Jatisari. Jadi, perusahaan ini memproduksi beras dan melabeli produk tersebut dengan kualitas premium. Padahal hasil laboratoriumnya menunjukkan bahwa mutu di bawah standar. Nah, jadi konsumen itu membeli produk mereka dengan harga yang tinggi tapi mendapat kualitas yang rendah. Dan perusahaan ini didakwa atas kecurangan produksi. Dari kasus-kasus yang sudah kami bahas, kami perlu ketahui faktor penyebab terjadinya kasus kecurangan dalam siklus produksi. Yang pertama, lemahnya pengawasan internal. Jadi kurangnya pengawasan internal atau minimnya kontrol, audit, dan SOP membuat celah bagi si pelaku. Yang kedua, ada struktur organisasi atau perusahaan yang tidak jelas. Yang ketiga, ada kurangnya rotasi kerja dan cuti. Selanjutnya, untuk evaluasi sistem pengendalian internalnya, yang pertama, dilakukan pemisahan tugas yang cukup jelas antara tim produksi, bagian administrasi, maupun bagian gudang. Yang kedua, melakukan audit internal secara rutin untuk memantau ketaatan prosedur dan keakuratan data. Yang ketiga, rotasi pegawai dan pemberian cuti wajib untuk mencegah pola kecurangan yang berulang. Yang keempat, dilakukan penerapan SOP yang disiplin mengikuti standar COSO dan update prosedur secara berkala. Yang terakhir, penggunaan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk mengurangi kesalahan pencatatan pelaporan. Selanjutnya, materi yang kedua itu tentang diagram pada siklus produksi. Jadi, diagram ini akan menjelaskan alur data dalam siklus produksi pada sebuah perusahaan manufaktur, mulai dari desain produk hingga pelaporan biaya. Yang pertama, bisa kita lihat ada desain produk 1.0. Jadi, dalam proses ini bertanggung jawab atas pembuatan desain dan daftar operasi produk. Nah, dalam proses ini output utamanya itu ada daftar operasi dan bahan baku yang akan diperlukan. Di 2.0 ada perencanaan dan penjadwalan. Jadi dalam proses ini kita menerima input berupa pertama ada daftar operasi dari desain produk. Selanjutnya kita menerima perkiraan penjualan dari siklus pendapatan. Selanjutnya kita menerima permintaan pembelian dari siklus pengeluaran. Nah, dalam proses ini kita dapat menyusun jadwal produksi dan kebutuhan tenaga kerja yang akan diperlukan. Nah, output yang dihasilkan dalam proses ini yang pertama itu pemesanan produksi ke operasi produk. Yang selanjutnya output yang dihasilkan kebutuhan tenaga kerja ke manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Selanjutnya ada daftar bahan baku ke siklus pengeluaran. Selanjutnya ada WIP atau work in process ke siklus akuntansi biaya. Selanjutnya 3.0 ada operasi produk. Jadi dalam proses ini melakukan proses produksi berdasarkan pemesanan produk dari perencanaan sebelumnya. Nah, input utamanya ada bahan baku, tenaga kerja, dan instruksi operasi. Dalam proses ini menghasilkan barang jadi ke akuntansi biaya. Selanjutnya ada biaya bahan baku dan overhead ke akuntansi biaya. Nah, siklus yang terakhir 4.0 itu ada akuntansi biaya. Jadi dalam proses ini dilakukan pengumpulan seluruh data biaya dari seluruh proses termasuk biayanya. Nah, pertama itu ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada overhead. Nah, dalam proses ini dilakukan pencatatan juga. Pertama, melakukan pencatatan pada harga pokok produksi, pencatatan laporan ke manajemen, selanjutnya pencatatan data ke sistem buku besar dan pelaporan.
Nah, dari data yang dikumpulkan berasal dari semua produk seperti desain, perencanaan, dan produksi. Hubungan antar siklus pendukung. Yang pertama ada siklus pendapatan. Jadi di siklus ini mengirimkan perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan kepada perencanaan. Selanjutnya yang kedua ada siklus pengeluaran. Jadi dalam siklus ini memenuhi permintaan pembelian bahan baku yang disusun perencanaan. Yang terakhir itu ada siklus manajemen SDM dan penggajian. Jadi dalam siklus ini memproses kebutuhan tenaga kerja dan jam kerja yang diajukan, lalu menginformasikan kepada biaya tenaga kerja kepada akuntansi biaya. Selanjutnya kita akan membahas flowchart dari penjualan kredit. Jadi proses penjualan kredit ini bisa kita mulai saat bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan. Setelah itu bagian penjualan ini bisa membuat purchase order dan surat konfirmasi penjualan untuk memastikan pesanan tersebut. Nah, surat konfirmasi ini kemudian dikirimkan ke bagian gudang agar barang yang dipesan bisa segera dipersiapkan. Di bagian gudang menerima surat konfirmasi tersebut dan mulai menyiapkan barang sesuai pesanan pelanggan. Jadi setelah barang yang sudah disiapkan, selanjutnya gudang akan menyerahkan barang tersebut beserta surat konfirmasi dan kartu gudang ke bagian pengiriman. Nah, di bagian pengiriman ini kemudian membuat surat pengantar barang atau SPB sebagai bukti barang tersebut akan dikirim. Selanjutnya di bagian pengiriman akan menyerahkan barang ke pelanggan bersama surat pengantar barang. Dokumen SPB dan purchase order tersebut akan diteruskan ke bagian penagihan. Di sini bagian penagihan akan membuat faktur berdasarkan dokumen yang diterima sebagai tanda tagihan kepada pelanggan. Nah, terakhir faktur beserta dokumen pendukung seperti SPB tadi diserahkan ke bagian akuntansi. Nah, di bagian akuntansi ini akan mencatat transaksi penjualan tersebut dan membuat surat penagihan sebagai tindak lanjut administrasi dan pelaporan. Nah, materi terakhir sebelum menutup video ini, kita akan membahas siklus pengembangan sistem. Jadi, siklus pengembangan sistem merupakan proses 5 langkah yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem baru. Nah, 5 tahapan atau 5 proses ini terdiri dari pertama, analisis sistem, kemudian ada desain konseptual, kemudian ada desain fisik, selanjutnya implementasi dan konversi, yang terakhir ada operasi dan pemeliharaan. Proses pertama, analisis sistem. Jadi, dalam proses ini, teman-teman harus melakukan penyelidikan awal. Selanjutnya, melakukan survei sistem. Selanjutnya, melakukan studi kelayakan. Selanjutnya, bisa menentukan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Yang terakhir, bisa memberi persyaratan sistem. Selanjutnya, proses kedua, desain konseptual. Jadi dalam proses ini diawali dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain. Selanjutnya mengembangkan spesifikasi desain. Dan terakhir memberi persyaratan desain konseptual. Selanjutnya proses ketiga ada desain fisik. Jadi dalam desain fisik ini teman-teman bisa mendesain output, bisa mendesain database, kemudian bisa mendesain input. Selanjutnya bisa mengembangkan program dan mengembangkan prosedur. Selanjutnya, mendesain pengendalian. Yang terakhir, memberikan sistem yang akan dikembangkan selanjutnya. Selanjutnya, proses keempat ada implementasi dan konversi. Jadi, bisa mengembangkan sebuah rencana implementasi dan konversi, seperti memasang perangkat lunak dan perangkat keras, selanjutnya melatih personel, menguji sistem, melengkapi dokumentasi. Selanjutnya, mengubah sistem yang lama ke sistem yang lebih baru. Yang terakhir, memberikan sistem operasional. Nah, proses yang terakhir ada operasi dan pemeliharaan. Dalam proses ini dilakukan penyempurnaan dan melakukan tinjauan pasca implementasi sebelumnya. Selanjutnya, melakukan operasional sistem. Selanjutnya, memodifikasi sistem.
Selanjutnya, melakukan pemeliharaan berlangsung. Yang terakhir, memberikan sistem yang diperbaiki.